Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Bapak semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan bisa untuk menerima materi kita pada pagi hari ini. Pertama Pak sampaikan, untuk pembelajaran di bab 1 mungkin ini pelajaran terakhir kita. Minggu depan kita agendakan atau kita rencanakan untuk mengadakan penilaian harian pertama. Soal kita berjumlah 10 buah, 10 butir nanti dengan objektif option ya, A, B, C, D. Nanti Anda tinggal pilih mana jawaban yang paling benar. Itu akan kita gunakan Google Formulir untuk penilaian harian nanti. Baiklah, untuk hari ini kita lanjutkan materi kita, itu tentang tarkib. Kemarin sudah Bapak jelaskan juga apa itu tarkib. Tarkib dari arti itu artinya adalah tatanan atau susunan bahasa. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kita mengenal namanya SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Begitupun dalam bahasa Arab sudah kita tahu kosakata, tetapi kalau kita tidak tahu tarkib atau kawaidnya, kaidah-kaidahnya, Ananda juga tidak bisa menggunakan kosakata itu untuk bagaimana susunan kalimat yang benar itu seperti apa. Itulah gunanya kita belajar yang namanya tarkib. Nah, dalam materi tarkib ini, untuk sederhananya Ananda akan diperkenalkan terlebih dahulu. Ada di sini 1, 2, 3, 4. Ada 4. Untuk kelas 7 kalian diperkenalkan 4 saja. Yang pertama itu adalah isim damir. Isim domir munfasil. Nah, mungkin Ananda Bapak sudah pernah belajar di ilmu tajwid, mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil ya. Nah, ini munfasil, katanya sama munfasil. Munfasil itu terpisah, nak. Kata ganti yang terpisah. Terpisah dari mana? Dia terpisah dari kata kerjanya. Nah, dalam bahasa Arab itu ada namanya kata kerja. Tentu ada orang yang mengerjakan. Nah, orang yang mengerjakan itu yang namanya isim damir. Itu yang nomor 1. Orang yang mengerjakan. Di sini dikhususkan kata kerja yang berdiri sendiri, dia terpisah. Nah, seperti ana, anta, huwa. Nah, itu dipisah ya. Ada yang melekat dengan kalimat itu sendiri. Ada seperti ya, itu kepunyaan saya. Contohnya ismi. Ya, ismi. Ada ya di belakangnya. Berarti itu kepunyaan saya. Itu yang bergabung itu, nak, muttasil. Yang bersambung langsung dengan kalimat kata yang lainnya. Kalau ini terpisah. Untuk isim dhamir munfasil ini jumlah keseluruhannya itu ada 14, nah. Huwa, huma, hum. Iya, huma, huna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu.
Nah, ini sekilas saja dulu Ananda pahami. Mungkin Ananda yang belajar di SDIT itu sudah diajarkan oleh ustazahnya di waktu SD ya. Ada 14. Nah, di sini kita coba dulu yang ada di buku saja, Nak. Di sini ada ana. Ana artinya saya. Anta artinya kamu laki-laki. Wa dia laki-laki. Ya, sebelah sini Pak, ini kenapa dua tabelnya Pak? Sebelah kanan dan sebelah kiri. Coba Anda bedakan. Apa perbedaannya? Di sebelah kanan itu untuk laki-laki. Azam. Azam itu adalah nama orang untuk laki-laki. Tolib, dia seorang siswa. Di sebelah kiri itu Hilya. Hilya itu biasanya digunakan nama orang perempuan. Dia tolibah. Dia siswi. Nah, coba Ananda bandingkan dua tabel ini. Kira-kira di mana perbedaannya? Untuk Ana, dia sama-sama menggunakan, untuk saya, dia sama-sama menggunakan ana. Tidak ada ana itu digunakan untuk perempuan jadi ani dia. Tidak, nak. Dia tetap ana. Sama-sama ana. Ana. Saya. Kemudian untuk yang kamu laki-laki dengan kamu perempuan, di sini ada perbedaannya. Kira-kira apa perbedaannya? Ayo. Nah, perbedaannya yang di sebelah kanan untuk laki-laki anta, untuk perempuannya anti. Ya, ada perbedaannya. Satu anta, satu anti. Kalau kita gunakan kamu azam. Contoh kamu azam ya. Berarti anta azam, anta azam, anta azam. Nah, begitu ya. Anta azam. Ya. Kalau kita gunakan untuk hilya, anti hilya, anti hilya, begitu. Kalau kita gunakan ti azam ini dengan Ahmad, berarti anta Ahmad, anti hilya. Jadi itu perbedaannya. Coba Bapak sebutkan, kira-kira ini apa? Fatimah. Kalau kamunya kita gunakan apa kira-kira? Kalau Fatimah, Fatimatun. Berarti kita gunakan anti, karena anti untuk perempuan. Fatimah seorang perempuan. Nah, gitu. Kemudian huwa. Huwa dia laki-laki. Kalau untuk azam kita gunakan huwa. Kalau untuk hilya kita gunakan hiya. Berarti hilya perempuan. Kalau dia laki-laki kita gunakan huwa. Kalau dia perempuan kita gunakan hiya. Kalau Bapak sebutkan ini kira-kira apa? Ali. Ali itu seorang laki-laki atau perempuan? Ya, laki-laki. Kalau kita menyebutkan dia Ali. Dia Ali. Berarti kita gunakan huwa. Huwa Ali. Kalau kita gunakan, kalau kita Bapak kasih contoh gini. Aisyah. Apa kita gunakan? Dia Aisyah. Berarti kita gunakan hiya Aisyah. Karena Aisyah perempuan. Kalau kita menunjukkan dia perempuan, kita gunakan hiya. Sampai di sini paham Ananda? Paham ya? Nah, coba diulang-ulang saja nanti video Bapak sampai paham. Oke, lanjut. Isim isyarah. Nah, isim isyarah. Yang nomor 2 isim isyarah. Kata tunjuk. Kata tunjuk itu antara perempuan dengan laki-laki juga berbeda bunyinya, nak. Bentuknya juga berbeda. Contoh, lil mudzakkar ini untuk laki-laki, lil muannas untuk perempuan. Nah, coba kita kata tunjuk ini, itu. Nah, itu kita biar lazimnya dalam bahasa Indonesia itu ya, kata tunjuk ya. Nah, untuk yang laki-laki yang muzakkar
untuk ini laki-laki, kita contohnya menunjukkan ini. Contohnya Ahmad. Ini Ahmad. Berarti apa kita gunakan? Hadza atau hadhihi? Hadza, karena si Ahmad laki-laki. Contohnya ini Fatimah. Berarti kita gunakan apa? Hadza atau hadhihi? Hadhihi, karena Fatimah perempuan. Berarti kita gunakan hadhihi. Nah, hadza hadhihi ini kita gunakan untuk kata tunjuk jarak dekat dengan kita. Kita gunakan hadza. Kalau laki perempuan kita gunakan hadhihi. Nah, untuk menunjukkan yang jauh, jarak jauh, kita gunakan dzalika. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu, ya. Kalau itu laki-laki, dzalika. Kalau itu perempuan, tilka. Contohnya Bapak contohkan ya. Itu Ahmad. Itu Ahmad. Kira-kira apa yang kita gunakan? Dzalika atau tilka? Ya, dzalika. Karena apa? Si Ahmad laki-laki. Berarti kita gunakan dzalika. Kalau contohnya Bapak contohkan seperti ini. Itu Aisyah. Nah, itu Aisyah. Berarti kita gunakan tilka karena si Aisyah perempuan. Ini contohnya nih. Hadza Azam, hadza Talib, hadza Sodiqi. Ya enggak mesti dia nama orang. Nah, Azam, Talib, siswa juga bisa. Sodiki juga bisa, temanku juga bisa gitu ya. Jadi itu isim isyarah, kata tunjuk. Lanjut, ini kata tanya. Kata tanya ada ma, hal, man, kaifa, min, aina. Ini penting ini nak. Kalau kita dalam ujian penting ini digunakan. Nah, artinya jelas di sini. Udah jelas bukunya. Nah, tinggal membaca saja Ananda. Nanti Ananda baca, kemudian catat, pahami gitu ya. Nih bentuknya. Nah, nih. Jawabannya gimana? Bentuk pertanyaannya gimana? Baca sini. Nah, enggak perlulah Bapak jelaskan ya. Mudah itu, Nak. Ini jawaban contoh pertanyaannya dikasih sini. Nah, contoh jawabannya ada dikasih sini. Mudah lagi itu. Lanjut, kata tanya sudah. Lanjut, mubtada khobar. Nah, mubtada khobar ini Pak jelaskan ya. Mubtada dan khobar. Mubtada adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Nah, pemulai ya. Subjek itu yang memulai. Sedangkan khabar adalah kata yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat penjelas. Ada yang memulai, ada yang menjelaskan. Ya. Contohnya di sini khabar itu mesti letaknya setelah mubtada. Ada yang nanti kalau di kelas 8 Anda belajar ini khabar muqaddam. Khabarnya terlebih dahulu. Mubtada muakhar. Mubtada'nya. Nah, ini lazimnya seperti ini, mubtada dan khabar. Mubtada sebagai yang memulai, pemulainya. Kemudian khabarnya menjelaskan. Contohnya tampanya. Ini Pak ulang lagi ya biar paham. Tanpa khabar kalimat kita menggantung. Nah, kita enggak tahu artinya. Contohnya di sini, huwa Faruk. Kalau sebutkan saja huwa, paham kita. Apa? Dia siapa? Dia si Faruk. Dijelaskan oleh khabar. Faruk inilah yang disebut dengan khabar. Siapa mubtadanya? Mubtadanya huwa. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Nih, silakan Anda baca. Mubtada sebagai yang memulai, khabar sebagai yang menjelaskan, gitu. Hiya, Hilya. Hiya siapa? Si Hilya. Dia si Hilya. Anta. Siapa? Kamu siapa? Umar. Kamu si Umar. Nah, gitu. Nah, ini keterangannya baca di sini ya. Bapak buat video 15 menit saja.